Shalom, apa kabar semuanya? Luar biasa tentunya. Selamat bergabung di ibadah JKI Host siang hari ini. Sebelum kita mengikuti ibadah yang ada beberapa news mingguan yang mau saya sampaikan. Kebaktian JKI Host tetap akan diadakan secara streaming setiap hari Minggu jam 2 siang melalui Facebook Aini Nuraini atau YouTube Nuraini Jire. Dan juga ada komsel mingguan seperti biasa. Di hari Senin, Bapak Ibu bisa hubungin lebih lanjut dengan Pastor Petrus Haryono untuk hari Rabu dengan Pastor Donitan, komsel Kamis dengan Pastor Jeffrey, komsel Jumat untuk Hisdel Haria dengan Pastor Villa, dan untuk KMC Arya dengan Ibu Fani. Untuk hari Sabtu, komsel Youth dengan Pastor Yohana. Selamat bergabung, mari kita belajar firman Tuhan di tengah minggu. Doa syafaat setiap hari Rabu 10.30 untuk hubungan lebih lanjut dengan Pastor Nur. Bagi Bapak Ibu yang mau mengaktifkan anaknya dalam Sunday School setiap hari Minggu jam 10 pagi dengan Pastor Yohana. Bagi Bapak Ibu yang sudah merindukan untuk membawa persembahan, perpuluhan, atau persembahan kasih Bapak Ibu, dapat Bapak Ibu transfer ke akun Gereja Indonesia Christian Fellowship dengan akun number yang tertera di layar ini. Mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan dan untuk ibadah kita. Bapa Tuhan Yesus yang ada di surga, kami sembah. Terima kasih Bapa untuk pernyataan Kau dalam hidup kami. Bapa, kiranya Engkau ya Bapa yang menyertai setiap tangan-tangan yang mau memberi Tuhan persembahan kasih kami, persembahan perpuluhan kami, atau apapun ya Bapa, biar Engkau dapatkan kami ya Bapa menjadi anak-anak-Mu yang bertanggung jawab Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau sertai juga ibadah yang akan kami mulai ya Bapa, biar hati pikiran semua sidang jemaat-Mu tertuju kepada Engkau, sehingga firman yang keluar bisa masuk ke dalam hati kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelumnya mari kita saksikan kesaksian dari Ibu Lina. Shalom saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Salam sejahtera. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, yang selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Saya memberi sedikit kesaksian dalam 1 bulan atau 2 bulan belakangan ini yang saya alami di dalam kehidupan saya. Sebelumnya 1 bulan yang lalu saya memutuskan untuk pindah kerja ke tempat dari tempat yang lama. Padahal waktu itu saya belum dapat kerjaan pengganti gitu. Tapi karena waktu dan pada kesempatannya saya rasa sudah tepat, saya ambil satu keputusan. Dan memang waktu itu saya minta sama Tuhan, Tuhan, kalau saya pindah kerja dari tempat yang lama ke tempat yang baru, saya tinggal di mana gitu. Dan ketika waktu itu saya bergumul, saya juga berbicara dengan teman-teman yang ada, khususnya untuk Pastor Yohana, Pastor Villa, Pastor Yuki, karena saya setiap Sabtu suka berkunjung ke sana, menginap di sana. Dan Pastor Yohana kasih satu rekomendasi bahwa ada satu jemaat yang memang share di Facebook untuk tempat tinggal. Akhirnya singkat cerita, saya mengkontak akan anak Tuhan itu, dan memang ada room untuk tempat tinggal. Jadi saya udah ada satu jawaban lagi doa daripada Tuhan ya untuk tempat kos. Dan untuk pekerjaan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, biarlah saya melangkah dengan iman, karena saya percaya pemeliharaan Tuhan itu ada. Tapi saya juga ada punya sedikit tabungan sedikit untuk saya pikir kalau 1 bulan atau ini saya harus ada punya pegangan. Jadi saya ada punya tabungan juga sedikit, sehingga saya berani untuk keluar dari tempat pekerjaan itu. Puji Tuhan, ketika saya selama di situ, saya juga
Tuhan sendiri memberi kepada saya berkat-berkat ya. Tepat seperti firman Tuhan yang hambanya katakan bahwa berkat-berkat yang kita terima itu kita bersyukur ya. Jangan kalau misalkan berkat hari itu kita terima tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita agak cemberut, merengut gitu ya. Tapi ternyata berkat yang dari Tuhan itu tidak akan pernah berkurang. Selalu untuk porsi-porsi setiap kita itu ada ya. Puji Tuhan ya. Jadi saya udah bersyukur aja, enjoy aja gitu. Dan memang setelah 1 minggu di tempat kos itu saya cuma dapat 2 jam kerja dalam seminggu. Tapi saya udah bersyukur aja. Dan minggu kedua itu saya dapat kerjaan di pabrik ya, ibu yang memberitahu kepada saya ya. Ada pekerjaan, mau nggak? Mungkin cuma hanya beberapa hari. Mau, saya bilang ya kan. Puji Tuhan ya. Di situ saya merasakan bahwa sukacita aja gitu. Berapapun apa yang akan saya terima, sukacita aja ya kan. Ternyata Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah berhutang kepada kita. Sebelumnya saya mendengar suatu kesaksian di Komsel bahwa ada satu anak Tuhan itu memberi buah sulung untuk gaji dia. Jadi dia bilang kesaksian itu saya dengar bahwa buah sulung itu dia berikan selama gaji dia seminggu gitu ya. Oh, saya teringat ya. Waktu dulu di Indonesia memang saya memberi buah sulung, tapi sampai di Australia ini belum gitu. Memang perpuluhan saya udah sisihkan. Setiap saya dapat salary saya selalu sisihkan untuk perpuluhan. Tapi buah sulung itu belum. Dan saya berdoa sama Tuhan, kalau memang untuk ini saya mau memberi buah sulung. Jadi ketika baru hanya seminggu itu saya cuma dapat berapa itu saya sisihkan gitu. Jadi untuk saya memberi, walaupun di saat itu saya tidak ada pemasukan, tapi saya beri untuk buah sulung. Tuhan, saya mau di Australia ini saya juga memberi buah sulung untuk apa yang Tuhan ingatkan kepada saya gitu ya. Nah, saya taat aja gitu. Puji nama Tuhan. Saya ingat di sini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang ya. Dia adalah tidak pernah berdusta. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya ya. Jadi ketika saya di tempat ini baru 2 minggu, saya rasakan sukacita gitu. Waktu di tempat kerjaan yang lama selalu on time, jam 7, jam berapa bangun tidur ya. Kadang-kadang saya berdoa sama Tuhan saya pengen bangun agak siangan gitu ya kan. Jadi agak enjoy dikit, agak relax gitu. Sekarang ketika setelah 1 minggu di pabrik itu stop dulu, saya bisa agak ada punya waktu. Tapi di situ pemeliharaan Tuhan ada lagi. Jadi saya masih bisa untuk bayar rent, untuk keperluan saya. Jadi saya di sini enjoy aja, nikmati. Saya juga mau untuk hidup saya menjadi berkat dimanapun saya berada. Saya juga dalam doa-doa saya selalu saya berdoa, Tuhan biarlah di dalam kehidupan saya ini saya menjadi berkat dan saya boleh mengerti untuk melakukan apa yang Kau inginkan di dalam kehidupan saya. Mari saudara, dalam kasih Tuhan kita tetap setia mengiring Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu, jangan pernah malas-malas kita untuk mengiring Tuhan. Kalau memang selama ini kita mungkin sibuk, tapi mari kita di rumah pun kita usahakan untuk kita boleh berdoa, kita boleh baca firman Tuhan. Jangan jemu-jemu, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang rindu untuk bersekutu bersama kita. Sehingga di dalam jam-jam kita kalau bisa kita bunyiin alarm di dalam HP kita gitu. Alarm untuk apa? Untuk kita bersekutu sama Tuhan. Ketika alarm itu bunyi, mari kita untuk memuji Tuhan atau baca firman Tuhan atau apapun pokoknya yang kita bisa berhubungan sama Tuhan lebih dekat lagi. Ya saudara, mari jangan jemu-jemu, kita tetap terus harus setia mengiring Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, siap memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, bahkan suara kita untuk menyembah Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus baik, haleluya. Mari kita sembah dengan segala puji syukur kepadanya. Segala puji syukur.
sing hallelujah to the Lord. Terima kasih Tuhan. Kita terus mari kita angkat tangan kita menyanyikan lagu ini. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord.
diri kepadamu ya Bapa. Berkati Tuhan Perdana Menteri ya Tuhan, Scott Morrison yang mengatur Tuhan. Juga Tuhan, Engkau juga urapi semua Tuhan. Pemerintah ya Tuhan, yang jajaran yang ada ya Bapa, supaya Tuhan angka COVID ini bisa diturunkan ya Tuhan. Belas kasihan-Mu juga Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia ya Tuhan, di mana saudara, family dan teman-teman kami berada ya Tuhan. Engkau juga tolong Tuhan Indonesia ya Bapa. Kami saat ini juga Tuhan, kami bersatu hati Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada di rumah ya Tuhan, yang sedang sakit ya Tuhan. Engkau yang berikan kesembuhan ya Bapa. Yang berbeban berat Tuhan, Engkau berikan penghiburan ya Bapa. Juga Tuhan yang saat ini Tuhan, untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang belum bergabung ya Tuhan, biarkan hatinya Tuhan Kau jaga dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya di saat-saat ini Tuhan mereka semakin mencari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa sebentar untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ada Tuhan memberkati kehidupan kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan saat ini ya Tuhan. Tutup bungkus tempat kami di mana kami berada ya Tuhan, di rumah kami masing-masing, di tempat kami beribadah Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar akan firman Tuhan yang menolong kita untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Kita akan belajar soal hal mengeluh, bersungut-sungut, dan menggerutu. Apa sih mengeluh itu? Boleh gak sih dikerjain? Daripada kita jawab boleh atau enggak, lebih baik pertanyaannya diganti. Bagus gak sih ngeluh itu? Tentunya kalau Anda menghadapi pertanyaan ini, Anda akan punya jawabannya. Nah, saya akan memperlengkapi jawaban Anda dengan kebenaran-kebenarannya. Mari kita pelajari soal mengeluh. Mengeluh adalah salah satu cara untuk mengeluarkan beban, tekanan yang ada di hati dan di pikiran kita supaya tidak menumpuk, supaya tidak stres. Mengeluh, bersungut-sungut, menggerutu adalah pernyataan ketidakpuasan. Namun demikian, bukan berarti ini baik kalau kita kerjakan terus-menerus atau sering. Ini nggak baik kalau dikerjakan terus-menerus. Jadi mengeluh itu sebenarnya wajar. Yang nggak wajar adalah mengeluh terus, bersungut terus, menggerutu terus, atau sering mengeluh. Itu nggak wajar. Kalau ada sekali, 2 kali kita mengeluh, apalagi untuk hal yang berbeda, dalam waktu yang berbeda, mungkin masih bisa dibilang wajar. Tapi kalau sering, terus menerus, itu nggak wajar loh gitu. Nah, apa sih yang bikin itu nggak wajar? Yang bikin itu nggak wajar adalah gini, mengeluh itu punya efek. Ada efek baiknya nggak? Ada. Efek baiknya tadi tuh supaya beban, tekanan kita tuh nggak terlalu menumpuk. Kita boleh keluarkan dengan porsi limited banget. Dan itu supaya kita lebih ringan dan tidak stres. Atau juga untuk supaya orang lain mengerti apa sih yang menjadi tekanan buat kita, apa sih yang mengganggu kita dari satu hal gitu, kita keluarkan ungkapan itu. Tapi baiknya di situ aja. Mungkin orang lebih ngerti dikit lah gitu. Baiknya di situ. Tapi efek yang tidak baiknya jauh lebih banyak jumlahnya daripada efek baiknya. Nah, efek tidak baiknya itu jumlahnya berlipat-lipat lebih banyak. Apa aja itu? Kita akan belajar nih sore hari ini. Efek buruk apa sih dari mengeluh, bersungut-sungut, menggerutu, berkomplain, berbantah-bantah. Nah, mengeluh itu bentuknya macam-macam. Mengeluh itu bentuknya bisa bersungut-sungut, gerutu, comel, ngoceh aja gitu. Menggerutu namanya yaitu, atau bantah-bantahan atau komplain terus gitu. Itu bentuk mengeluh. Nah, efek buruknya apa? Efek buruknya adalah kita belajar 3 hal. Yang satu, merusak. Lebih banyak tuh sifatnya merusak daripada membangun. Jadi mengeluh, bersungut-sungut, gerutu tuh efeknya tuh lebih banyak efek merusak daripada efek membangun. Contohnya apa? Satu yang paling terpenting adalah
Bersungut-sungut ini sangat gampang merusak visi yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi terang dan garam. Kenapa ini merusak gitu? Emang ada firman-nya? Ada. Ayo kita baca di Filipi 2 ayat 14 sampai 15. Filipi 2 ayat 14 sampai 15 berkata, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tuhan mau kita bercahaya, Tuhan mau terang yang ada pada kita itu bercahaya. Nah, hubungannya apa dengan mengeluh? Ya ini berkata, bersungut-sungut, berbantah-bantah itu ternyata bisa menimbulkan efek kita beraib, bernoda, bercela. Bayangkan ya, ini contoh ya, suatu lampu bohlam. Kalau dicolok, dinyalakan, dia akan terang sekali gitu. Tapi kalau bohlam itu penuh dengan noda, penuh dengan kotoran, penuh dengan hal-hal yang mengotori dia, menutupi cahayanya, maka cahaya lampu bohlam itu akan meredup, akan terlihat lebih redup, tidak cemerlang seperti yang seharusnya, akan lebih gelap sedikit, agak lebih remang. Kenapa? Karena lampu bohlam itu tertutup dengan banyak noda, banyak kotoran gitu, yang menutup, menghalangi cahayanya memancar dengan cemerlang, dengan maksimal. Nah, supaya cahaya bohlam ini bisa memancar lagi seperti yang seharusnya, memang dia diciptakan, bersihkan noda itu. Kita bersihkan nodanya, kita buang kotorannya, kita lap sampai bersih, sampai dia tidak bernoda lagi, tidak ditutupi dengan kotoran-kotoran, maka lampu itu akan bersinar dengan cemerlang, dengan tidak bercelah, dengan penuh bercahaya. Nah, demikian kita. Ternyata mengeluh itu tuh, mengeluh, bersungut-sungut, menggerutu, comel, berbantah-bantahan, suka komplain, itu tuh membuat kita bernoda, bercela, kotoran yang menempel seperti di bohlam lampu tadi, sehingga terang kita tidak terlalu bercahaya, sehingga terang kita tidak terlalu gemilang gitu. Sedangkan Tuhan mau kita bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Seperti kalau malam hari langit begitu gelap, langit akan menjadi sangat manis kalau ada bintang-bintangnya. Kita akan bisa melihat langit semakin indah kalau kita melihat bintang-bintang di langit. Dan itulah panggilan kita dari Tuhan, supaya kita menjadi terang, menjadi garam. Kita menjadi terang, tapi biarlah terang kita tidak tertutup, terhalangi oleh karena kita mempunyai kebiasaan mengeluh, bersungut-sungut, menggerutu. Jadi hati-hati ya, kalau sekarang atau one day atau nanti nih kita mau bersungut-sungut, hati-hati, ingat firman ini. Jangan biarkan terang kita tuh gak bercahaya karena sungut-sungut kita, karena kita suka mengeluh, karena kita suka menggerutu. Nah, sebenarnya itu mengeluh, menggerutu, bersungut-sungut itu sebenarnya adalah kebiasaan. Kebanyakan tuh karena kebiasaan. Dibiarkan itu keluar dengan mulut kita, dari mulut kita dengan begitu saja. Itu akhirnya hal yang kita kerjakan terus-menerus jadi kebiasaan kita. Nah, kalau kita udah kebiasaan, kita ngerjainnya gampang karena udah kebiasaan. Satu hal yang kita kerjakan baru kita kerjain, kita nggak ngerti gimana cara kerjainnya, kita nggak biasa, kita baru sekali dua kali kita mencoba, itu sulit, itu butuh effort, kesengajaan, latihan kita mengerjakannya. Tapi kalau kita udah biasa mengerjakannya, itu mudah. Kenapa? Udah biasa. Jadi banyak orang tuh mengeluh bukan karena apa-apa, tapi karena kebiasaan. Udah kebiasaan, udah nempel di mulut, kebiasaan gitu. Jadi mengeluh gampang. Cuacanya jelek ya sekarang. Aku dikasih kerjaan begini padahal aku udah banyak kerjaannya. Kenapa ya hidup aku begini? Uangku kok nggak nambah-nambah ya? Aduh, teman-teman memperlakukan aku dengan tidak baik. Kenapa ya aku suka
dibedakan gitu. Nah, itu hal-hal yang keluar dengan gampang banget di mulut. Kenapa? Karena kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan ini kita biarin, kebiasaan ini akan berkembang, dan karena udah biasa kita akan kerjanya terus, biasa, akhirnya jadi karakter. Kalau udah jadi karakter, jadi gaya hidup. Kalau udah jadi gaya hidup, ya itulah kita gitu loh. Kita mengerjakan itu sehari-hari karena itu gaya hidup kita. Kalau udah jadi gaya hidup, jadi karakter, wah susah banget untuk ngilangin sifat ini. Susah banget ngilangin kebiasaan bersungut-sungut kalau itu udah jadi karakter. Karena dalam pembicaraan apapun, keluhan itu keluar. Dalam mau bahas masalah apapun, soal apapun, keluhan itu keluar. Ada aja yang kita keluhin, ada aja yang kita komplainin, ada aja tuh yang buat di mata kita tuh nggak bagus ini, oh ini nggak baik, ini kenapa begini, kenapa begitu, gitu. Jadi karena itu udah kebiasaan, apalagi udah jadi karakter, itu udah nempel bener-bener di mulut kita, nempel di pikiran kita, nempel udah dari gaya-gaya kita dalam ngomong. Nah, sedangkan ini nggak baik. Ini kebiasaan atau karakter yang Tuhan gak suruh kita buat. Malah Tuhan dalam firman-Nya berkata, jangan bersungut-sungut. Berarti ini hal yang Tuhan tidak mau kita kerjakan. Kalau kita, Anda yang di rumah, Anda yang mendengar firman ini, kalau engkau sadar, kayaknya aku juga ada kebiasaan nih mengeluh, ayo kita bertobat. Ayo kita berubah karena firman Tuhan. Ayo kita kurangi, kita benar-benar berupaya menghilangkan kebiasaan mengeluh, kebiasaan bersungut-sungut, kebiasaan menggerutu. Karena ini benar-benar tidak baik buat kita. Ini akan menghalangi terang kita bercahaya. Kebaikan yang kita kerjakan kalau disertai dengan sungut-sungut, disertai dengan gerutu, disertai dengan perbantahan, hancur image-nya, nilainya. Jadi ayo kita berubah. Nah, gak cuman merusak visi Tuhan loh, tapi ini juga merusak hubungan. Kita suka kalau kita mengeluh, orang lain dengerin kita mengeluh. Kalau kita mengeluarkan curahan hati kita, ketidaksukaan kita terhadap sesuatu atau seseorang, kita suka orang lain dengerin keluhan kita. Tapi ironisnya, kita gak suka tuh dengerin orang yang suka bersungut-sungut, suka mengeluh, suka menggerutu, suka berbantah. Kita nggak suka dengernya. Di kuping kita nggak suka. Tapi kalau di mulut kita suka ngeluarinnya. Jadi nggak fair ya. Nah, tapi itu kita kerjakan loh, sadar nggak sadar. Nah, mengeluh ini, bersungut-sungut merusak hubungan. Nggak enak dengerin orang bersungut-sungut tuh, nggak enak. Apalagi kalau orang itu udah karakternya bersungut-sungut, kebiasaannya bersungut-sungut. Setiap kali ngomong sama ini orang, isinya keluhan, sungut-sungut, komplainan, perbantahan dan lain-lainnya. Maka kita secara naluri kita kayaknya, kalau bisa kita hindari lah. Jangan ngomong terus, soalnya kuping gak suka dengernya, hati itu gak enak dengernya, suasana jadi gak enak, pikiran jadi gak enak. Jadi ini merusak hubungan. Gak cuman orang kok yang gak suka denger keluhan, sungut-sungut dari orang lain. Tuhan juga gak suka. Nah Tuhan gak suka loh. Jadi kalau ini membuat hubungan semakin tidak baik, mendingan kita perbaiki, mendingan kita hindari, mendingan kita jagai, kita atasi diri kita supaya kita tidak punya kebiasaan bersungut-sungut, tidak punya karakter bergerutu, berbantah-bantah, suka komplain dan yang lainnya. Nah, firman hari ini mengingatkan kita untuk membenahi diri. Dan apalagi yang dirusak? Tadi tuh visi Tuhan dirusak. Kedua, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia gitu. Jadi berat gitu, karena keluhan itu tuh bikin segala sesuatu jadi kelihatan lebih berat dan terasa lebih berat. Effortnya tuh lebih banyak gitu untuk menaungi keluhan, menaungi sungut-sungut, gerutu, komplainan, perbantahan. Lalu merusak apa lagi? Merusak kesehatan. Saya itu dengar artikel gini nih, keseringan mengeluh, keseringan bergerutu, bersungut-sungut itu bisa jadi merupakan tanda gangguan mental. Nah gangguan mental disebutnya. Karena orang punya gangguan mental itu dia melihat suatu hal itu tidak pada porsinya. Lebih banyak tuh dari porsi negatif gitu loh.
dari porsi ketakutan, kecemasan, khawatir dan yang lain-lainnya, sehingga yang dikeluarkan itu rata-rata beban, rata-rata tekanan, rata-rata penilaian negatif dan yang lain-lainnya. Maka kalau kita mau bersungut-sungut terus, hati-hati loh, nanti orang pikir kita punya sedikit gangguan mental gitu. Nah, ini tidak baik, memang ini tidak baik buat mental gitu, dan ini juga tidak baik buat tubuh. Kenapa? Karena satu artikel berkata lagi, ini merusak kemampuan otak mencari solusi, mengganggu kemampuan otak berpikir cerdas. Keluhan, sungut-sungut, gerutu yang terus dikeluarkan itu mempengaruhi kinerja otak kita, memicu hormon stres yaitu kortisol yang akan membuat imun tubuh kita turun. Sedangkan hari-hari kayak gini kita butuh banget imun tubuh yang kuat, ya kan? Maka hindari sungut-sungut, atasi sungut-sungut. Pastikan diri kita atau diri Anda tidak suka bersungut-sungut, tidak suka berbantah-bantah, karena tidak baik buat kesehatan, baik kesehatan kita yang mengerjakannya maupun kesehatan orang lain yang mendengarnya terus-menerus gitu. Nah, hal-hal ini akan sangat menolong kita untuk kita belajar menguasai mulut kita, menguasai cara berpikir kita, supaya kita tidak punya kebiasaan mengeluh, bersungut-sungut. Nah, satu tadi yaitu merusak. Lalu efek buruk dari bersungut-sungut apalagi? Yang kedua, dengan bersungut-sungut itu menghalangi berkat Tuhan yang akan kita terima. Banyak orang jadi tertunda berkatnya untuk dia terima. Kenapa? Karena mulutnya tuh isinya negatif, mulutnya isinya komplainan, mulutnya isinya gerutu, sungut-sungut gitu. Itu tuh menghalangi berkat yang udah seharusnya datang, jadi tertunda gara-gara mulut kita. Ingat, firman Tuhan mengajarkan kita tentang kuasa perkataan. Kalau kita terus perkatakan berkatlah yang kita terima. Kalau kita terus mengatakan kutuklah yang kita terima. Dan orang mengeluh kan biasanya komplainin suatu hal, jadi lebih banyak yang negatif, rata-rata isinya negatif. Ya kalau negatif terus yang diomongin, komplainan terus yang diomongin, perbantahan yang terus yang diomongin, ya itulah yang dia terima. Jadi nggak baik ya, bersungut-sungut itu nggak baik banget buat kita, buat diri kita tuh nggak baik banget, karena berkat yang udah harusnya kita terima jadi tertunda gara-gara kita sendiri yang menghalanginya dengan perkataan-perkataan sungut-sungut kita. Terus yang ketiga apa? Tadi satu merusak, dua menghalangi berkat yang harusnya kita terima tuh, dengan jadinya nggak tepat waktu diterimanya. Nah, Ketiga itu mendatangkan hukuman, bahkan murka Tuhan. Wah, ini mah serius banget ya. Bener gak begitu? Coba kita baca Yakobus 5 ayat 9. Yakobus 5 ayat 9 berkata, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu tidak dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Tuh, firman Tuhan loh yang ngomong supaya kita tidak dihukum. Bersungut-sungut saling mempersalahkan itu bisa mendatangkan hukuman. Jadi gak main-main loh, ini firman Tuhan yang ngomong. Lagi kita baca 1 Korintus 10 ayat 10. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Wah, dibinasakan oleh malaikat maut. Mereka itu siapa? Mereka ini adalah menceritakan tentang bangsa Israel waktu dibebaskan keluar dari Mesir. Dan selama di padang gurun, mereka tuh ya bersungut-sungut, menggerutu terus. Sampai Tuhan marah, sampai Tuhan murka sama bangsa Israel. Murkanya kenapa? Karena bersungut-sungut, beneran karena bersungut-sungut. Kita baca coba di Bilangan 14 ayat 28 sampai 29.
Firman Tuhan berkata, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Tuh, generasi pertama bangsa Israel yang keluar dari Mesir ternyata mati di padang gurun, tidak bisa masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Karena apa? Karena kebanyakan tuh bersungut-sungutnya, karena kebiasaan bersungut-sungutnya itu tuh. Wah, bahaya banget ini. Ini serius banget. Bersungut-sungut itu bukanlah masalah sepele, tapi ini serius. Jadi kalau kita udah punya contoh dengan kejadian-kejadian yang seperti itu, bangsa Israel, Tuhan janjikan untuk masuk tanah perjanjian dan menikmati hidup di tanah perjanjian. Ternyata berkat itu gak sampai loh kepada hidup di generasi pertama yang punya kebiasaan dan karakter bersungut-sungut, menggerutu, sampai Tuhan murka gara-gara menggerutu. Jadi memang menggerutu itu benar-benar tidak baik. Kalau kita tahu tidak baik, ya kita jangan kerjakan. Karena firman Tuhan benar-benar berkata, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah, jangan saling mempersalahkan. Itu nggak baik. Kalau berkat cuman tertunda karena bersungut-sungut, masih better kita terima. Tapi ini mereka angkatan pertama bahkan tidak menerima berkat janji Tuhan di tanah perjanjian, bahkan mereka mati di padang gurun. Karena apa? Karena dosa bersungut-sungut. Jadi ini akan lebih meyakinkan kalian dan saya. Pertanyaan tentang baik nggak sih bersungut-sungut itu? Sudah yakin jawabnya baik atau enggak? Tentu jawabannya sangat tidak baik ya. Kalau sangat tidak baik, kita jangan kerjakan, karena kita akan memakan buahnya kalau kita kerjakan. Kalau kita mengerjakan yang baik, kita makan buah yang baik. Kalau kita mengerjakan yang tidak baik, ya kita dapatnya yang tidak baik. Ayo firman hari ini biar mencelikan mata kita, menjamah hati kita nih, supaya kita membenahi diri, supaya terang kita tetap bercahaya. Terus apa aplikasinya kepada hidup kita dari pelajaran ini? Aplikasinya adalah gini. Kalau kita punya kebiasaan mengeluh itu nempel di mulut kita, itu harus diganti, di-replace, diganti. Bisa dengan, ada orang berkata, diem, kalau mau mengeluh tuh tahan, diem. Iya, itu bisa, itu baik juga. Tapi mau diem sampai kapan? Kalau jawabannya cuman diem aja, itu nggak lengkap, nggak cukup. Kadang-kadang waktu kita udah mau mengeluh, kita tahan di mulut kita, diem, itu baik. Tapi kalau dia mulu ya amsyong. Tahu amsyong? Itu bukan sejenis makanan kering atau makanan basah. Jadi sangat akan menjadi semakin tertekan kalau kita cuman punya senjatanya cuman diem. Diem itu baik tapi tidak lengkap. Kita replace, kita ganti tuh. Kita ganti perkataan-perkataan yang suka mengeluh, bersungut-sungut, protes, komplain, berbantah-bantah, kita ganti dengan apa? Dengan yang kebalikannya, dengan ucapan syukur. Kalau kita mau komplain, aduh hidupku tuh begini banget sih, kita ganti, ya ampun hidupku baik sekali ya gitu, diberkati sekali, wah indah banget loh karya Tuhan dalam hidupku. Kita ganti dengan ucapan syukur. Kita mau bilang, Tuhan kenapa sih aku nasibnya buruk terus gitu. Kita ganti, Tuhan aku bersyukur banget, Engkau sangat baik loh buat hidupku. Aku bersyukur banget hidupku itu ternyata luar biasa karena karya Tuhan. Kita ganti dengan ucapan syukur. Kita ganti dengan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan firman Tuhan, perkataan janji Tuhan. Daripada kita berkata, aku itu ya rugi terus, aku itu gak hoki, aku itu sial terus. Mendingan kita ganti, aku ini anak kesayangan Tuhan, aku ini punya Tuhan yang memelihara aku. Tuhan berkata bahwa segala sesuatu yang kuperlukan Tuhan akan mencukupinya. Jadi aku ini orang yang diberkati Tuhan, aku pasti terima janji-janji Tuhan. Perkataan janji-janji Tuhan tuh sangat baik sekali untuk menggantikan keluhan-keluhan, sungut-sungut, komplainan-komplainan, perbantahan. Sangat baik sekali, itu obat buat kita. Buat obat
untuk mengatasi masalah keluhan. Karena kalau kita mengeluh terus, ini ada firman Tuhan lagi yang berkata bahwa mengeluh itu tuh membuat kita lesu. Ada loh firmannya nih. Mazmur 6 ayat 6 atau 7 berkata, lesu aku karena mengeluh. Mazmur 32 ayat 3 berkata, Mazmur 32 ayat 3 berkata, tulangku lesu karena mengeluh sepanjang hari. Tuh mengeluh tuh bikin lesu loh tulang. Bikin lesu, suasana hati, badan, semangat tuh lesu. Obatnya apa? Obatnya adalah mengucap syukur. Obatnya adalah perkataan yang menyenangkan juga, ada di Amsal. Perkataan menyenangkan tuh seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi lebih baik kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyenangkan hati kita, menyenangkan hati orang-orang. Itu jauh lebih baik, dan malah kita diberkati loh dengan kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Kita juga diberkati waktu kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang membangun. Nggak cuma diberkati, terang kita bercahaya, gemilang, tidak menjadi redup. Kebaikan-kebaikan yang kita buat tidak rusak oleh karena keluhan, tapi malah semakin diyakinkan oleh karena kita punya karakter memperkatakan perkataan-perkataan yang benar, yang baik, yang jujur, yang lebih bernilai. Nah, ucapkanlah syukur. Daripada kita ngeluh, lebih baik ucapkan syukur. Lebih baik kita mengeluarkan perkataan yang bisa membuat orang lain terbangun, termotivasi, semangat, gembira, menyenangkan. Firman hari ini biar berguna bagi kalian semua yang mendengar. Saya mau mengajak kita berdoa. Ayo kita berdoa, minta anugerah Tuhan, minta Roh Kudus terus mengingatkan kita dan memampukan kita untuk berubah, supaya mulut kita tidak sering mengeluh, bersungut-sungut, menggerutu, tapi sebaliknya mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan berkat, supaya yang kita terima juga berkat. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan, untuk mengubah kata-kata kami, kata-kata keluhan kami biar diganti dengan kata-kata berkat. Ampuni semua kebiasaan-kebiasaan mengeluh kami. Ampuni kami kalau kami suka mengeluh, bersungut-sungut, menggerutu, komplain, berbantah-bantah. Ampuni Tuhan. Kami mau bertobat, kami mau berubah, kami mau ikuti firman Tuhan. Kami mau hidup kami bercahaya Tuhan, seperti bintang-bintang di langit. Kami mau terang kami bersinar gemilang Tuhan, menyinari sekeliling kami. Kami mau jadi berkat bagi orang lain. Kami mau menjadi orang yang melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Dan firman Tuhan berkata untuk kami jangan bersungut-sungut, jangan saling membantah-bantahan, jangan saling mempersalahkan. Biar kami melakukan firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini, diberikan anugerah, kemampuan, pengurapan Tuhan untuk bisa membuang sungut-sungut dan digantikan dengan ucapan syukur, ucapan sukacita, ucapan yang memuliakan nama Tuhan, ucapan janji-janji Tuhan, ucapan berkat, ucapan yang membangun, yang baik di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Mari sama-sama buat kepala keluarga bisa membagikan roti dan anggur kepada seluruh anggota keluarga, biar kita semua bisa mengikuti perjamuan kudus dengan penuh dengan ucapan syukur. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kita dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap apa yang Kau kerjakan di atas kayu salib buat kehidupan kami, supaya kami boleh memiliki hidup, supaya kami boleh dibebaskan dari setiap belenggu, kutuk, dan dosa, dan penyakit Tuhan. Tuhan, kami mau percaya Tuhan Yesus bahwa semuanya telah Engkau tanggung di atas kayu salib Tuhan. Semuanya sudah selesai Engkau kerjakan bagi kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau tetap percaya Tuhan, kami mau terus Tuhan Yesus mengejar Tuhan akan panggilan-Mu Tuhan, mengejar akan kehidupan kami Tuhan, supaya bisa terus Tuhan mengerjakan yang terbaik sesuai dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya juga akan mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan selesai dengan jam ibadah kita hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Sama-sama arahkan tangan kita ke atas. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera, kasih anugerah yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dimanapun saudara sekalian berada, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita yang kedua kalinya, dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saksikan terus ibadah-ibadah online kita selama beberapa minggu ke depan, dan tetap berdoa, tetap percaya, tetap berharap bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita di masa-masa pandemik ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.